Ya baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Engkau. Biarlah pujian yang kami naikkan, Engkau senang mendengarnya. Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, Pastor Fauzan yang akan menyampaikan dan menjelaskan firman-Mu Tuhan, dan berikan hikmat-Mu Tuhan, supaya cakap mengajar kami Tuhan. Dan berkati semua kami yang mendengar dan menyaksikan embun pagi ini. Biarlah firman-Mu Tuhan Yesus yang membentuk dan menumbuhkan iman kami. Dan setiap yang mendengar, yang berbeban berat, Engkau berikan kelegaan, yang sakit Engkau sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Silakan Ibu Merliana untuk membaca Mazmur 98 ayat 1 sampai 9 dan Ibu Sarma Wahyu 7 ayat 1 sampai 17. Bentar saya buka dulu mic-nya. Ya, Ibu Nerliana silakan Bu. Pak Mulia, salam Pak Mulia. Shalom Bu Nerliana. Oh, Bu Ana, Wesley. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di live Zoom dan di live YouTube. Dan salam juga buat saudara kami yang akan nonton siaran ulang kita hari ini. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur 98 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Mazmur. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikian. Ya, terima kasih. Silakan Ibu Sarma. Bising tak Pak Mulia? Enggak ya? Enggak Bu. Enggak kok. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Wahyu ayat 1 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut, katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan,
dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asher 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Jebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Orang banyak. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka." Demikian. Ya, terima kasih Ibu Sarma. Silakan Pastor Paul. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan memberikan pemahaman yang baru, rema yang baru di dalam hidup setiap umatnya ya. Kalau Anda hidup di dalam retorika, videonya belum. Kalau Anda hidup selalu di dalam retorika, maka Anda hanya akan mengerti firman Tuhan dari perspektif hawa nafsu Anda. Dan bisa nanti nggak nyambung, akhirnya ketika nggak nyambung, Anda bisa ngarang sendiri itu saudara. Ya, dari situlah awal muasalnya dogma, ya, teologi kemakmuran, ya, dan apapun yang membuat Anda nggak mengenal Yesus yang sejati, tapi akhirnya Anda ketemu dengan ilusi dari agama. Akhirnya Anda jadi kejam ketika Anda beragama, sekalipun Anda Kristen. Ya, kalau agama lain, ya, tetangga saya dulu itu memang agama kejam, saudara. Tetapi ini Kristen loh. Ya, dan Anda jadi kejam gara-gara Anda punya perspektif yang berbeda, yang sebetulnya perspektif itu nggak mungkin ada kalau Anda tidak dikuasai oleh hawa nafsu, pemikiran Anda. Nah, keselamatan, kalau udah bilang selamat itu artinya wah, orang berlomba-lomba cari selamat ke dukun, ke Gunung Kawi, ke Serandil, ke Semeru, kemana-mana ya, ke Gunung Lawu, ke gunung apa semua. Cari selamat, saudara. Cari pesugihan. Nah, ada yang itu udah tradisional ya, primitif ya. Kalau itu mah primitif, otak-otak primitif yang begitu ya. Lalu cari apa lagi keselamatannya? Ya mereka karena sudah tahu ini apa bidadari, ya mereka cari selamat, enggak apa-apa, yang penting saya dapat bidadari. Nanti sana saya selamat dapat bidadari. Sama hawa nafsu lagi, karena dia tahu di dunia susah, supaya dia udah capek susah, yang penting nanti di surga dapat bidadari. Ya, itu dalam psikologis itu ada pengalihan ini ya, pengalihan psikologis itu ya, kalau dalam dunia psikologis dulu saya belajar psikologis 4 semester ya.
4 semester, 2 semester, 4 semester, sorry ya, saya selalu ngomong 2 semester ya, saya dapat psikologi ya dulu ya, untuk kuliah itu. Pengalihan, saudara, karena ada tekanan-tekanan, itu dalam psikologi agama juga ya, dalam psikologi agama. Karena ada tekanan-tekanan, ada penderitaan, di situ ada kemiskinan, di situ ada, lalu dia kan berkata, nggak apa-apa, miskin, ya, yang kere nggak apa-apa, yang penting saya nanti masuk surga. Ya, itu juga satu pengalihan isu ya, saudara. Pengalihan isu dari kekuranganmu. Makanya orang-orang beragama itu kebanyakan yang melarat-melarat, saudara. Orang beragama, saya nggak bilang bertuhan ya. Orang beragama itu kebanyakan orang melarat, saudara. Orang melarat itu gampang diajak beragama. Wah, menghina, iya. Menghina. Iya, memang menghina, saudara. Nah, kalau Anda beragamanya tekun, biasanya Anda melarat. Coba deh kalau nggak percaya. Coba Anda, blank itu ya, Anda di terminal, datengin orang 100, saudara. Yang agamanya tekun biasanya melarat, saudara. Kalau orang yang banyak duitnya, agamanya nggak tekun. Agama lo ya, saya bilang agama. Nggak tekun, saudara. Kalau orang yang terminal, ya mau yang Islam, Kristen, Hindu, Buddha, pokoknya kalau yang melarat agamanya tekun. Ya, karena dia mengatakan bahwa ini cobaan dari yang di atas. Mau kejawen, mau apapun, saudara. Karena itu adalah bentuk pengalihan psikologis. Ya, nah, orang melarat. Nah, saudara, tetapi di samping itu, saudara, apakah orang melarat ini tidak bisa bertuhan? Bisa. Ya, bisa, saudara. Masalahnya orang melarat ini sudah ketemu agama dulu, bukan ketemu Tuhan dulu, matilah dia. Udah melarat, itu namanya orang sial, saudara. Sudah melarat ketemunya agama. Kayak di Indonesia ini kan, sudah melarat ketemunya agama. Tambah melarat, saudara. Karena agama tidak mengajarkan Anda produktivitas. Agama tidak akan membuat Anda jadi produktif. Agama akan membuat Anda jadi malas. Ya. Agama membuat Anda menjadi ganduli orang yang rajin, saudara. Agama itu akan menutup mata Anda dari berpikiran luas, out of the box. Karena agama melarang, namanya agama. Orang kalau out of the box, ada rules, Anda kudu keluar dari rules itu, saudara. Ya, kayak saya keluar dari stream. Ya, keluar dari mainstream. Kan saya udah bilang, ikan yang sehat selalu ngelawan arus. Ya. Agama memaksa Anda harus ikut arus. Itulah agama, supaya teratur kan. Kalau Anda nggak teratur, Anda sesat, Anda bidah, ya. Anda akan masuk neraka, supaya nggak masuk neraka diruqyah, digebuki, kalau perlu dibunuh. Anda akan meracuni orang lain ini. Itu. Orang kayak saya, kalau ketemu orang beragama bisa dibunuh, saudara. Orang kayak saya itu kalau ketemu orang beragama dibunuh. Mau agama apapun. Nah, kebetulan agama Kristen sudah tidak biadab. Agama lu ya, tidak biadab lagi. Dalam arti sudah nggak suruh bunuh-bunuh. Agama Kristen pernah suruh bunuh ya. Anda bidah masukkan penjara. Oh, jangan ngomong enggak ya. Sisa-sisanya masih ada itu saksi Yehova kan. Sebelum zaman Gus Dur saksi Yehova itu kalau ada orang ketahuan saksi Yehova, masukkan penjara loh, saudara. Ya, masukkan penjara. Anda didatangi saksi Yehova, Anda nggak seneng, Anda lapor ke Koramil. Ya, ditangkap loh nih, masuk penjara. Kalau sekarang nggak bisa, karena sudah diakui oleh negara. Aneh kan? Agama, itu sisa-sisa. Nah, saudara, itulah sebabnya definisi keselamatannya bisa beda. Alkitab nulis apa, kamu mikirnya apa? Nah dia, Anda lihat yang di Wahyu 7 itu, sama di Mazmur, kan bilang keselamatan datang padamu kan. Keselamatan, pertolongan dari Tuhan, kebaikan Tuhan. Tetapi terus di Wahyu bilang apa? Keselamatan milik Allah. Dan tahu siapa yang ngomong itu, saudara? Orang-orang yang sudah mati karena martir loh, saudara. Orang-orang yang dalam tanda kutip nggak selamat,
mau dibunuh. Sudah dibunuh, dipenggal. Kan ironi kan? Rasul-rasul itu pada matinya jadi martir loh. Kemarin dulu ada yang pernah ya, saya nggak mau terlalu bertuhan karena orang-orang yang ikut Tuhan Yesus semua mati dan saya takut. Oh, berarti kamu belum lahir baru. Kenapa takut mati? Jadi kamu belum lahir baru karena kamu takut mati. Saya lupa ya, dulu siapa ya, saya lupa ya. Ada yang pernah saksian ada yang pernah tanya, kenapa semua orang ikut Tuhan matinya mengenaskan? Enggak semuanya, lihat zamannya. Lihat zamannya, saudara. Oh, nanti Anda akan mengalami ya masa-masa itu ya, jangan takut. Jangan takut. Loh, tidak ada arti yang buruk dari kematian, saudara. Nah, ini sama saja dengan tadi. Enggak, saudara. Enggak. Tetapi kalau kamu harus hidup untuk Kristus. Itu yang benar. Artinya Anda harus bekerja dengan giat, dengan rajin, dengan jujur. Anda harus out of the box, karena Tuhan ngajari kita out of the box loh. Anggur yang baru, kirbatnya harus baru. Ya. Anggur yang baru, kirbatnya harus baru. Anda harus selalu merestrukturisasi sistem. Harus siap dengan perubahan. Anggur baru, kalau sistemnya lama jebol, saudara. Dan selalu ada anggur baru. Tuhan selalu ngajar kita anggur baru. Ya, anggur yang baru, strukturnya harus baru. Anda harus mempersiapkan wadah yang baru. Hari-hari ini ya, movement gerombolan N26 ini sedang membuat sedang menjadi anggur baru bagi Indonesia, saudara. Anda ini sedang menjadi anggur baru gerakan Anda ini. Ya, yang mau mengilhami banyak gereja, banyak gereja yang terinspirasi ya, banyak yang mencaci, tapi yang terinspirasi ikut banyak, saudara. Saya senang ya, kayak Ibu Marta kemarin ya, yang di kelas evangelis, kelas apologetik sudah ya. Terinspirasi, saudara, dan dia lakukan. Ya, Bu Lili, Sehati, ya, dan beberapa hamba Tuhan lain tadi ya. Banyak semua yang terinspirasi dengan apa yang kita lakukan. Dan itu orang-orang yang ikut di dalam gerakan kita, jemaatnya akan bertumbuh, percaya saya. Tunggu hitungan waktu saja, nanti tiba-tiba terjadi ledakan. Karena ini sebuah movement, project diakonia. Ya. Dan lihat, kisah para rasul, project diakonia itu yang memenangkan banyak jiwa-jiwa, saudara. Nah, jadi jangan takut dengan penderitaan. Saya selalu bilang ya, saya ingatkan, orang kalau tidak pernah menderita, ya terus diberkati terus, hati-hati loh, entar masuk neraka loh. Karena penderitaan itu akan memurnikan hatimu, 1 Korintus 3, disucikan, dimurnikan, entah hidupmu itu dari emas, pelayanan ya, ibadah, dinsnya kita, dins. Ya pelayanan, abad kemarin kita sudah belajar pelayan Tuhan. Anda dimurnikan, pelayananmu itu tulus apa enggak? Wah, kelihatannya melayani dengan giat. Anda digencat sedikit enggak kuat, saudara. Berarti Anda enggak murni. Ditekan dikit, difitnah dikit enggak kuat, berarti Anda enggak murni. 1 Korintus 3, Anda terbuat dari emas, perak, tembaga, atau dari kayu rumput jerami kering. Diajar, saudara, sampai murni hidup kita, entah itu aktivitas kita di dalam diakonia, di dalam melayani Tuhan dan sesama, maupun di dalam iman kita. Diuji, disucikan, disaring, saudara. Makanya dalam masa-masa penyaringan itu, ya, disitulah keselamatan yang sejati itu muncul, saudara. Keselamatan yang sejati itu keluar. Yang benar-benar arti kata selamat itulah. Nah, banyak orang ketika dalam masa penyaringan tahan. Yang penting selamat sudah. Enggak selamat, saudara. Hati-hati. Keselamatan yang sejati itu ya, yang dikatakan dalam Wahyu 7 itu. Keselamatan milik Allah. Milik Tuhan kita. Keselamatan yang dari Tuhan. Ya, itu adalah keselamatan yang sejati. Ketika Anda melewati masa-masa aniaya. Ketika Anda menang
respon yang benar dalam masa aniaya. Anda akan mendapatkan keselamatan. Respon lo ya. Anda nggak usah bertindak macam-macam, responmu aja yang benar. Responmu benar, Anda akan selamat. Masalah mati di aniaya itu ada musimnya, saudara. Ada musimnya. Ya, enggak setiap zaman ada masa aniaya, enggak. Tapi aniaya itu terjadi ya ketika Anda di dalam masa-masa gereja, jemaat Tuhan, komunitas Tuhan tidak memberikan respon yang benar secara korporat. Kumpulkan ya kayak orang Israel kan, kumpulkan umat Tuhan ini, kemudian dia mulai melenceng jalan sendiri-sendiri, aniaya datang. Karena memang tujuannya adalah untuk memurnikan dan mengembalikan orang itu datang kembali kepada Tuhan, mencari Tuhan, berdoa. Aniaya itu membuat sempurna. Itu aniaya jemaat ya, saya lagi cerita aniaya jemaat. Karena secara korporat, ya, gereja tidak melakukan tugasnya seperti yang dikatakan dalam pseudo Metodius. Metodius itu nama orang ya, pseudo Metodius, seorang yang bernama Metodius. Ya dia seorang nabi ya, dia seorang nabi di zamannya Muhammad itu ya, Islam itu adalah sebuah hukuman bagi umat Tuhan. Karena umat Tuhan tidak melakukan tugasnya. Ya, ngasih kesamaan di Indonesia. Kalau gereja tetap masa bodoh, ya, maka Tuhan akan menghajar gereja. Umat Tuhan. Jangan khawatir Anda yang sudah rajin diakonia dengan tulus, Tuhan akan luputkan. Ajaib ya, ajaib. Nah, saudara, semua aniaya kita dalam kehidupan sehari-hari itu berbeda lagi. Konteksnya sama, saudara. Selalu ada penyucian, selalu ada pemurnian. Tetapi aniaya dalam kehidupan sehari-hari ya adalah untuk membentuk karakter kita. Jadi ketika Anda di dalam tekanan, jangan lari, saudara. Jangan lari ke minum-minuman keras. Ya, ada yang suka minum ya. Saya dulu, saya jago minum ya. Saya suka minum. Bukan hobi. Tapi saya karena dulu saya entertain, saya jago minum. Dan saya tahu bagaimana cara minum. Ya, tetapi ketika saya nyaris kecanduan, wah itu baik ya, wah Tuhan itu baik sekali. Tuhan bikin saya yang jungkel itu pagi itu, saudara ya. Saya harus ada meeting dengan salah satu vendor besar yang terkenal itu ya, raksasa mungkin. Pagi itu saya turun dari Banjarmasin, saudara. Turun di Jakarta, saya lupa, saudara. Saya lupa kalau habis minum banyak itu enggak boleh naik pesawat. Saya lupa itu ya, enggak boleh diving, nyelam itu ya, enggak boleh naik pesawat. Tidak boleh ada perbedaan tekanan pokoknya. Habis minum, saya jam 4 pagi pulang ke hotel, jam 6 pagi saya naik pesawat, saudara, edan itu. Wah, di pesawat saya duduknya di toilet. Sepanjang perjalanan dari Banjarmasin sampai ke Jakarta, saya duduknya di toilet, saudara. Muntah terus, saudara. Kan perbedaan tekanan kan, enggak karu-karuan itu, wah kayak dipintir-pintir. Saya turun dari pesawat itu, waduh enggak tahu, enggak karu-karuan ya, saudara. Saya jalannya udah tak seret, pokoknya saya enggak tahu tuh, saya enggak inget, pokoknya saya sudah sampai ke taksi deh pokoknya. Di taksi itu saya cuman kasih alamat, ya, ke Cinere, saya bilang begitu kan. Nah, terus saya di taksi tidur, udah nyampe pokoknya. Embu diputer-puter, embu apa saya nggak ngerti. Tapi saya lihat bayar taksinya normal. Untung ya, jujur ya, supir taksinya. Kalau diputer-puter ya mau apa coba. Tak kasih alamat, ini alamatnya ke Cinere. Udah, yang bayar. Ya. Sampai rumah, dipapa sama istri saya ya masuk sama 3 hari, saudara. Gila itu, yang jungkel itu saya benar-benar. Sejak itu saya nggak minum. Bukan karena apa, bukan. Karena saya tahu Tuhan sudah suruh saya berhenti. Kalau enggak saya bisa bablas, saudara. Bablas, saudara. Serem itu, saudara. Serem ya. Coba bangun tidur, saya ngelihat botol itu ya. Saya ngelihat botol Carden Blue itu di atas lemari es. Saya kan taruh di waktu saya tinggal di Bali itu. Lemari es saya di pavilion saya ada lemari es, ada Carden Blue. Sampai pernah ya bangun tidur, saya tengok begini. Saya ngeliat Carden Blue, tiba-tiba saya kepengen minum coba. Pagi-pagi buta coba, jam 6, bangun melek begitu ya, tiba-tiba pengen minum Carden Blue. Kan edan, saudara.
Wah itu udah nggak normal karena itu Bali panas. Beda kalau ada di Eropa yang dingin ya. Tapi saya di Bali saja yang suka minum wine itu Ana loh tiap hari ya. Seloki. Saya malah nggak pernah ya. Pokoknya hampir nggak pernah ya. Hampir nggak pernah. Apalagi sekarang saya setir mobil ya. Saya menjauhi benar karena di sini kalau kondangan bahaya itu. Kalau kondangan polisi kita bau alkohol, tes begitu, mumet itu pokoknya urusannya itu. Bisa sampai SIM-nya bisa dicabut itu urusannya nanti itu. Nah, saudara, jangan lari ke minuman keras. Jangan lari. Ada yang kalau lagi stres, terus bawaannya ke Alexis. Jangan, saudara. Ada yang lagi stres, bawaannya terus makan terus. Jangan, saudara. Jangan ya. Di dalam tekanan-tekanan itu Anda jangan lari pokoknya. Hadapin, saudara. Tekunin, saudara. Challenge tantangan itu. Aniaya itu disambut, saudara. Takut, Pak. Iya, takut. Saya juga takut. Ngeri di sini, saudara. Ngeri. Sanggup nggak ya? Ketika orang yang kita kasihi mengkhianati kita. Ketika debt collector datang. Ketika apalagi, tadi malam kita dengar ya, Ibu Lianti, suaminya nggak ada, didatangi debt collector tiap hari. Saya bayangin, pantesan semua dihantam sama dia, udah pengalaman di training sama Tuhan lawan debt collector. Badan kurus begitu, coba tiap hari disamperin debt collector. Aduh, makanya nyalinya udah dibentuk, udah terlatih ternyata si Ibu Lianti ini. Pantes ini jadi bendaharanya Damaris ini. Pokoknya udah takutnya udah putus saja pokoknya. Tiap hari latihan sama debt collector 20 tahun coba. Ngeri, saudara. Tapi harus dihadapin. Ya, harus dihadapin. Anda takut dengan apa? Cancer, penyakitmu, menakutkanmu. Hadapin. Pikir ya, kenapa Anda takut mati? Justru kalau Anda sudah tahu kapan matinya, siapkan sekalian, disiapkan kematianmu itu. Supaya kematian itu indah. Bikin baik, pemberesan, rapikan semuanya. Ya, pengakuan dosa. Matinya enak, pindah saja, cuman pindah. Ditangisin saja, ditangisi karena dirindukan, dikangeni. Mami saya pindah, disiapkan. Papi saya dulu meninggal, disiapkan. Papi siap pemberesan dengan mami ya. Selama 3 bulan, pemberesan. Yang-yangan lagi, pacaran lagi. Pegang-pegangan tangan, ya. Mengenang masa-masa yang indah. Padahal papi saya jahat sekali sama mami ya. Tapi akhirnya di akhir hidupnya, kenangannya indah. Iya, waktu mau meninggal, ini semua ya, diberes-beresin semua, pemberesan apa indah. Oke, disiapkan benar kematiannya. Justru kalau Anda tahu kematimu kapan, jangan malah kejar-kejar, kejet-kejet, saudara. Disiapkan, haleluya. Wah, itu keberuntungan Anda tahu kapan matimu kapan. Banyak orang tidak tahu matinya kapan. Nah, itu yang repot, saudara. Lagi gagah perkasa, petang-peteng di Alexis, saudara. Tiba-tiba kesambar geledek. Wah, mumet ndase, saudara. Belum pemberesan, belum nyiapin macam-macam. Tiba-tiba bablas. Begitu, saudara. Jadi, hadapi challenge itu. Ya, semua aniaya itu dalam kehidupanmu challenge. Dengan gagah berani, hadapin, saudara. Ketika Anda menghadapinya dengan respon yang benar, maka keselamatan yang sejati dari Tuhan itu akan tersedia bagimu. Keselamatan yang sejati itu berarti kalah dong, Pak. Enggak, siapa bilang kalah, enak aja loh. Justru kemenanganmu di situ, saudara. Kalau dalam masa aniaya jemaat, kemenanganmu adalah kematianmu, dalam matimu tidak menyangkal. Fokus dengan itu. Nanti di masa-masa aniaya, ya fokus. Kemenanganmu adalah saat matimu tidak menyangkal. Tapi di dalam masa-masa damai, kemenanganmu adalah di dalam respon hatimu dalam pencobaan masalah.
Ketika pencobaan masalah Anda lari datang sama Tuhan, Tuhan, aku serahkan kepadamu. Tuhan, tolong aku. Enggak mau lari kemana, tidak mau lari ke dukun, tidak mau lari ke paranormal, tidak mau lari ke pendeta sekalipun. Enggak urusan, pokoknya saya lari sama Tuhan Yesus. Tuhan, tolong aku. Kalau memang harus terjadi, tadi malam bagus ya Ibu Lianti ya, kesaksiannya ya bagaimana suaminya itu tidak baik sama dia. Lihat ya. Ini tips buat ibu-ibu yang disakiti oleh suaminya. Jangan cerai. Ibu-ibu yang disakiti suaminya, jangan cerai. Jadikan rasa sakit ini kesempatan untuk melayani Tuhan. Dengar ya, ibu-ibu yang lagi disakiti suaminya, oh banyak suami-suami disakiti sama istrinya ya banyak. Cuman masalahnya lebih banyak ibu-ibu disakiti suaminya, itu kenyataan ya. Jadikan momen Anda disakiti oleh suamimu ini adalah momentum untuk mengenal Tuhan Yesus. Ya, Efesus 5 ayat 32, rahasia ini besar, yaitu pernikahan. Tapi yang gue maksud adalah Kristus dengan jemaat ya. Ketika kita selingkuh, ketika kita berkhianat sama Tuhan kita, ia tetap setia nunggu. Disitulah kita kenal Tuhan Yesus. Makanya ibu-ibu yang disakiti suaminya akan lebih mengenal Kristus dengan lebih cepat, lebih mudah ketika dia memberi respon yang benar. Bukan mengizinkan suami poligami, tetap tolak, nggak mau. Masalah dia nekat, urusan dia dengan Tuhan. Jangan mau tanda tangan ya, suami mau poligami mengizinkan, oh jangan. Enggak, pokoknya enggak urusan. Kalau dia dicerai, jangan tanda tangan surat cerainya. Tapi Anda jangan menceraikan, salah. Jadikan momentum rasa sakit itu ya sebagai bentuk cintamu pada Tuhan Yesus. Demikian juga dengan orang-orang yang disakiti oleh sahabatnya, saudaranya, keluarganya, difitnah. Jadikan momentum itu untuk menunjukkan cintamu pada Tuhan. Menaruh bara api di atas kepala musuh-musuhmu. Itu respon, itulah keselamatan yang sejati dari Tuhan. Itulah konsep keselamatan dalam Kristen, saudara. Ya, bukan hawa nafsu yang penting beruntung, ya suaminya setia, semuanya baik-baik saja. Itu namanya bukan selamat, itu berkat. Ya, kasih karunia. Tetapi kalau hidupmu selalu di dalam suami baik-baik saja, hartamu banyak, melimpah, sehat, tiba-tiba Anda masuk neraka loh. Kenapa? Karena Anda kan nggak ingat pada penciptamu kan? Itu sudah naturnya manusia. Orang-orang yang hidupnya lancar-lancar bertahun-tahun, dia tiba-tiba lupa. Makanya secara berkala Tuhan izinkan pencobaan itu datang. Secara berkala pencobaan kan Anda sendiri yang bikin. Tetapi ingat-ingat yang saya ngomong. Responmu harus benar. Wah, tahu gini saya enggak usah begini, enggak usah begitu. Oh enggak, bukan. Bukan tahu begini, memang Tuhan izinkan kita ngalamin begini. Tuhan izinkan Anda terlibat di dalam hal itu. Nah, di situ responmu harus benar. Secara berkala responmu harus benar. Makanya keselamatannya sejati itu akan menyertai Anda. Keselamatan yang milik Allah yang sejati. Bukan keselamatan yang model-model dukun, model gunung kawi, model serandil. Kudu selamat, selamat dalam keselamatan versi definisi hawa nafsumu. Orang maunya begitu, selamat menurut hawa nafsunya dia. Ya pokoknya saya harus lulus ujian polisi. Ya kalau perlu saya nyogok. Saya harus lulus ujian PNS kalau perlu nyogok. Saya harus lepas dari penjara ini kalau perlu saya nyogok. Ya, terakhir saya punya masalah sama orang. Jaksa bilang, Pak Paul 30 juta Pak. Bisa lolos ya, 30 juta.
Saya bilang, nggak apa-apa kalau mau dilolosin aja. Dia sudah susah, sudah bangkrut juga, kasihan. Saya nggak mau, saudara. Terakhir saya nggak mau. Dan saya menang. Bukan saya menang di Moja, menang. Dia lolos, saudara. Lolos, orang ini lolos. Oh, saya dikuya-kuya, saudara. Tapi secara total saya menang. Walaupun sebetulnya saya kalau kasih uang, masuk dia. Tapi saya menang. Ya, responnya itu loh, saudara. Bukan masalah menang kalah waktu di masalah itu, bukan. Tapi responmu. Saya ulangi ya, di dalam masa aniaya jemaat, ya, kemenanganmu fokus. Jangan sangkal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Tapi di dalam kehidupan yang normal, ya, kemenanganmu adalah responmu terhadap masalah itu. Menyelesaikan dengan benar. Respon-respon yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, kehendak Tuhan. Itulah keselamatan yang sejati. Kelihatannya kamu kalah saat itu. Anda lihat ya, nanti kemenangan menjadi milikmu. Hari ini lawan saya itu, ya banyak ya, saya dulu dikeroyok ya. Hidup saya lebih sukses daripada mereka. Dia bilang, mati kali ini kamu tidak bisa bangun. Cuman setahun, saudara, saya hancur. Cuman setahun, saudara. Orang ini bertahun-tahun sampai sekarang masih belum bangun. Saya cuman setahun, saudara. Langsung bangun. Setahun itu bukan karena nggak bangun, memang sengaja saya diam, karena disuruh Tuhan, diam, doa puasa. Bukan karena nggak bisa bangun, bukan. Saya diam, doa puasa, saudara. Cara kehidupan, ya, kami benar-benar Tuhan pulihkan. Luar biasa ya, luar biasa. Respon itu loh yang benar. Bayangin 1 tahun, kalau saya kerjanya mesti hancur, saudara. Setahun itu ya, saya tanya Tuhan, kenapa Tuhan? Kerjaan gampang jadi hancur. Iya, karena kamu bayar, kan udah dibilang kamu diem, oke. Tapi tiba-tiba ada teman saya minta bantuan sama saya. Tolong dong bantuin ini, kerjaan itu. Dalam hati saya, tak kerjain benar, terus dia membayar. Jangan, sebab dalam hati saya, kalau membayar nanti ada apa-apa ketempuan saya. Ya kalau sampai ada ininya, kalau sampai ada masalah nanti dengan pekerjaan itu. Nggak mau bayar, saya jangan, nggak usah bayar. Saya bilang begitu kan, nggak usah bayar. Maksa dia bayar, nggak mau dibayar, saya nggak mau dibayar. Malah benar, saudara, setiap saya ngerjain, ya banyak pekerjaan itu ya, proyek-proyek, nah nggak usah bayar, saya cuma bantu kamu aja, tak kenal-kenalin. Itu saya dalam hati saya melayani, ya apalagi ini hamba Tuhan itu kan, yang pengen kerjain ini, kerjain itu, pokoknya tak kenal-kenalin, saudara. Kerjanya beres semuanya. Begitu membayar, hancur semua, kurang asam, saudara. Terus Tuhan bilang sama saya, kan udah dibilangin, suruh diam setahun. Bandel kamu ini. Setahun saya diam beneran, puasa. Respon, wah ngeri, itu masa yang paling mengerikan, deg-deg pas itu bener-bener, saudara. Karena saya nggak boleh ngelawan. Itu masalahnya, kalau boleh ngelawan emang nggak deg-degan, saudara. Ini nggak boleh ngelawan, tahan nggak nih? Saya ingat Yesus di Getsemani. Ya kan? Saya ingat, wah itu rasanya gitu. Kalau boleh ngelawan nggak apa-apa, saudara. Ini nggak boleh ngelawan. Coba. Saya mendingan tarung sama preman beneran ya. Saya pernah didatangi Debt Collector 9 orang, tak gebrak beneran ya. Wah, aduani, saudara, beneran ya. Itu Anda tahu sama Wesley itu ya, waktu saya dihadapan gitu. Mereka juga santai, saya juga santai. Mereka cuma lagi nonton, mereka sambil ini tenang-tenang aja. Saya juga ngomongnya tenang, pokoknya tenang-tenang saja. Ya, datangi Debt Collector 30 orang pun pernah, saudara. Saya ke mobil ya turun, wah orang-orang malah jadi teman Debt Collector yang sama saya. Tapi respon yang benar itu, saudara. Respon itu harus benar. Kalau saya ngelawan mah nggak takut, saudara, nggak apa-apa. Masalahnya nggak boleh ngelawan ini loh, saya kudu merendahkan. Ini yang datang bukan Debt Collector, saudara. Ini datang kutu kupret. Meludahin saya, menghina saya, sampai bawa-bawa orang tua, bawa-bawa segala macam, bawa-bawa masa lalu. Kurang ajar sekali, saudara. Yang saya takut saya kalah responnya. Karena kalau saya salah, kudu ngulangin lagi, saudara. Itu persis seperti Tuhan Yesus di Getsemani. Makanya dia takut, gelisah. Besok itu dia nggak boleh ngelawan, saudara. Makanya waktu Petrus nebas telinganya Malkus itu, hamba imam besar itu bukan Markus ya, Malkus, L pakai L, Malkus. Sama Yesus diambil, sembuhkan. Terus Yesus bilang apa?
Kamu kira aku tidak bisa kirim 12 pasukan malaikat? Respon itu loh yang dibutuhkan. Kemenangan Tuhan Yesus, responnya taat sampai mati di kayu salib. Responnya yang benar, kemenangan Tuhan Yesus bukan ngelawan, bukan ngirim 12 pasukan malaikat, wah porak-poranda semua. Seperti Tuhan memporak-porandakan lawan-lawan Israel di zaman perjanjian lama. Kemenangan Yesus bukan itu. Kemenangan Tuhan Yesus adalah respon ketika dia ditangkap, dianiaya, diam, keluh, nanggung untuk kita semua. Respon ketaatan itu loh. Masalahnya kan gak tahan kan. Pak David dulu cerita sama saya ya. Dalam hati saya, aduh gawat nih Pak David ini. Responnya. Saya sudah melewati masa-masa itu keras-kerasan, saudara. Ancam-ancaman, teguran. Sampai respon kita geluh. Bukan karena takut, saudara. Tapi kita mau merendahkan diri. Tuhan, ingat ya, Daud itu ya waktu dilemparin batu sama si Mei. Terus mau ditebas sama si Yoab kan. Terus Daud bilang, kalau memang Tuhan suruh dia buat menghina aku, mempermalukan aku, biar. Itu saudara, itu respon yang benar. Makanya cepat. Cepat pemulihannya. Respon itu loh dalam masa-masa aniaya kehidupan dan pencobaan. Respon itu benar. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Mulia.